Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Budis, how's your day? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Oh iya, kenalin, nama aku Monica Ramalia Sandi dari kelas 3C Konsentrasi Geografi semester 3, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, maksud dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nengsri Nuraini MPD dan sekaligus sebagai bentuk edukasi bagi teman-teman yang ingin memulai suatu usaha baru. Tentu kita udah gak asing dong dengan yang namanya usaha kecil atau biasa kita kenal dengan UMKM. UMKM ini banyak banget loh teman-teman di lingkungan kita seperti keluarga, saudara, tetangga, bahkan dengan kita. Mulai dari usaha kecantikan, usaha di bidang kuliner, usaha jasa, usaha di bidang fashion, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana kalau kita juga mau mencoba mulai usaha? Tentunya ada caranya dong. Di video ini, aku mau memberikan sedikit insight mengenai kepemilikan perusahaan usaha kecil dan kewirausahaan, serta bagaimana sih cara untuk memulai suatu usaha. Nah, apa aja sih yang akan dibahas? Yang pertama, itu ada apa sih usaha kecil itu? Lalu, apa itu kewirausahaan? Kemudian, bagaimana sikap kita sebagai seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya? Dan yang terakhir, bagaimana caranya untuk memulai suatu usaha? Langsung aja kita simak videonya. Yang pertama, itu ada pengertian usaha kecil. Usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Nah, dapat kita ambil kata kuncinya yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Itu tadi pengertian usaha kecil. Kemudian, bagaimana sih ciri-ciri usaha kecil itu? Yang pertama, manajemen tergantung pada pemilik. Jadi, seluruh kegiatan manajemen itu diatur oleh pemiliknya. Yang kedua, modal disediakan oleh pemilik sendiri. Yang ketiga, skala usaha dan jumlah modal relatif kecil. Yang keempat, daerah operasi usaha bersifat lokal. Yang kelima, sumber daya manusianya terbatas. Yang keenam, biasanya berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketujuh, itu karyawan. Ada hubungan kekerabatan emosional. Dan yang terakhir, mayoritas karyawan itu berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomi. Itu tadi mengenai usaha kecil. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pengertian kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini sering juga disebut dengan entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Namun sebelum dibahasakan ke dalam bahasa Prancis, kata entrepreneurship ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre yang memiliki arti petualang, pencipta, dan pengelola. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Nah, sedangkan seseorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai maksud tertentu, atau seseorang yang menjalankan kegiatan wirausahaan disebut dengan wirausaha. Adapun tujuan dari kewirausahaan yang pertama yaitu mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Nah, di masa pandemi ini banyak sektor ekonomi berhenti. Akibatnya, banyak sumber daya manusia kehilangan pendapatan. Saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah kegiatan kewirausahaan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Jika kegiatan ekonomi kerakyatan ini didukung penuh, maka
maka lapangan pekerjaan baru akan terbuka dan perekonomian masyarakat juga terbantu. Yang kedua, yaitu ada kesejahteraan masyarakat perangkat. Dengan adanya beberapa kegiatan ekonomi yang berjalan, diharapkan mampu memberikan sokongan bagi perekonomian nasional. Dengan berbekal konsep kewirausahaan yang kuat, maka inovasi baru akan muncul. Dengan demikian, ruang-ruang usaha baru akan muncul juga, sehingga menekan angka pengangguran. Yang ketiga itu adalah menumbuhkan semangat berinovasi. Dalam kewirausahaan juga kita harus memiliki jiwa semangat, mau serta mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang sulit dan juga penuh resiko, dan mengandalkan kemampuan sendiri dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, jika tujuan kewirausahaan ini tercapai, maka perekonomian nasional akan bertumbuh. Nah, bagaimana sih seharusnya sikap-sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha dalam menjalankan kewirausahaan? Nah, ada beberapa sikap seorang kewirausahaan nih. Yang pertama yaitu keinginan untuk berprestasi. Keinginan untuk berprestasi merupakan suatu sifat yang muncul bersumber dari dalam diri seorang wirausahawan karena adanya keinginan serta dorongan untuk berdaya dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu ada sifat penasaran atau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, biasanya seorang wirausaha itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jika melihat suatu permasalahan, maka ia akan mencari solusi bagi permasalahan bersama. Yang ketiga, berani menanggung resiko. Yang keempat, keterampilan dalam pengorganisasian. Sistem organisasi dalam perusahaan merupakan hal yang penting. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki keterampilan dalam pengorganisasian perusahaan. Pengorganisasian perusahaan ini berfungsi sebagai sarana percepatan dalam mencapai target. Selain itu, organisasi juga mempermudah koordinasi antar unit, pembagian tugas, dan wewenang, serta memperkecil resiko konflik internal dalam tubuh perusahaan. Selanjutnya yaitu orientasi ke masa depan. Dalam merencanakan sebuah usaha, diharapkan tidak hanya untuk jangka pendek, tapi harus berorientasi jauh ke depan. Wawasan untuk mampu merespon peristiwa-peristiwa yang muncul juga harus dimiliki oleh wirausahawan. Kemudian, rangsangan oleh umpan balik. Masukan dari berbagai pihak sangatlah diperlukan. Jika umpan balik ini bernilai positif, maka wirausahawan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Begitu juga jika yang muncul adalah penilaian yang kurang baik atau negatif, maka dengan cepat sebagai seorang wirausahawan wajib mengevaluasi diri dan memperbaikinya agar sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan selera pelanggan. Selanjutnya, keinginan untuk bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang tinggi ini menjadi sangat penting yang harus dimiliki ketika menjalankan kewirausahaan. Tanggung jawaban ini berlaku untuk semua hal yang berkaitan dengan berjalannya suatu usaha, seperti tanggung jawab terhadap usaha yang sudah dibangun, tanggung jawab terhadap sumber daya yang ada, serta tanggung jawab terhadap pengelolaan hasil usahanya. Selanjutnya, yang terakhir ada sikap terhadap uang. Seorang wirausahawan itu harus menggunakan cara-cara yang baik dan benar untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Keuntungan atau hasil usaha hendaknya dikelola dengan baik. Nah, itu tadi ada beberapa sikap sebagai seorang wirausahawan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, ini dia nih cara untuk memulai suatu usaha. Sebelum memulai berwirausaha, perlu adanya mengetahui proses dan cara berwirausaha yang baik dan benar. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yaitu tetapkan bidang usaha. Bidang usaha itu terbagi dalam dua, yaitu ada bidang usaha yang jarang atau belum ada. Yang kedua, bidang usaha yang sudah banyak dilakukan. Ide yang kreatif dan inovatif ini menjadi kekuatan penting dalam berwirausaha. Seperti produk lokal dengan memanfaatkan bahan yang dianggap tidak layak digunakan secara umum, tapi dengan adanya ide kreatif, kita dapat menciptakan produk yang orang lain tidak punya ide tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan target atau sasaran.
membeli barang dagangan kita, bagaimana cara mendapatkan pelanggan, apakah dimulai dengan mempromosikan dari mulut ke mulut. Dalam mempromosikan ini, banyak cara yang bisa kita lakukan, lewat media sosial misalnya, atau lewat iklan dan brosur. Yang ketiga, tentukan lokasi. Lokasi merupakan salah satu penentu keberhasilan usaha. Di mana lokasi akan dibuka di bisnis, di mana lokasi akan dibuka di rumah sendiri, menyewa sebuah tempat kecil di pinggiran jalan, atau menyewa sebuah toko. Posisi di dekat persimpangan lampu merah, atau di kompleks perumahan dan lain-lain. Alangkah baiknya mencari lokasi yang strategis dan sesuai dengan target konsumen. Selanjutnya, yaitu ada struktur manajemen. Ada dua jenis struktur manajemen yang bisa digunakan dalam memulai sebuah usaha, yaitu struktur manajemen yang sederhana dan juga struktur manajemen yang rumit. Manajemen sederhana yaitu hanya ada kita sebagai bos dan karyawan yang membuat produk. Sedangkan manajemen yang rumit, kita harus mempersiapkan banyak hal. Selain kita sebagai bos dan karyawan yang membuat produk, kita juga harus membuat manajemen lainnya, seperti manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya, melakukan perencanaan sebaik mungkin. Persiapkan rencana yang matang. Dengan menentukan rencana serta visi misi, kita mempunyai gambaran serta tujuan yang ingin dicapai di masa depan, mulai dari target pasar, rencana pemasaran, dan lain sebagainya. Dengan membuat ketiga hal ini, kita bisa melangkah sesuai jalur dan tetap fokus. Yang terakhir, itu ada pengelolaan keuangan dengan baik. Dalam mengelola keuangan, sebaiknya memisahkan antara keuangan untuk pribadi dan keuangan untuk bisnis. Serta penting juga untuk memperhitungkan jumlah modal awal yang sebagian dimiliki untuk bisa menjalankan usaha, serta mencatat uang yang keluar dan masuk. Nah, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memulai suatu usaha, terutama buat teman-teman yang ingin memulai usaha baru di bidang usaha kecil atau kewirausahaan. Sekian yang bisa aku sampaikan, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you guys on top.